Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Rukmina Sabaria Basri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perencanaan resiko PT XYZ serta dampak banjir terhadap operasional dan strategi mitigasi pada tugas manajemen resiko. Di sini ada sebuah studi kasus yaitu PT XYZ, sebuah perusahaan logistik di Indonesia, mengalami gangguan operasional akibat banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek. Akibatnya, pengiriman barang terlambat, beberapa gudang terendam, dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan resiko dalam menghadapi bencana alam. Nah, risiko utama yang dihadapi PT XYZ yaitu PT XYZ menghadapi berbagai risiko akibat banjir di Jabodetabek. Adanya gangguan operasional, kerugian finansial, keluhan pelanggan, serta risiko reputasi dan keselamatan karyawan. Nah, contohnya ini adalah ada banjir yang terjadi di awal tahun 2020 yang mengganggu operasional logistik dan telekomunikasi. Nah, adapun gangguan operasional, yang pertama adalah gangguan operasional. Masalah utamanya adalah keterlambatan pengiriman, gudang terendam, rantai pasok terganggu. Dan dampak nyatanya ini pada banjir 2020, layanan logistik dan telekomunikasi terganggu karena pemadaman listrik dan jalan terendam. Nah, terdapat data juga di sini 10,2% pemancar telekomunikasi itu mati dan berdampak pada operasional logistik. Serta ada juga kerugian finansial. Nah, kerugian besarnya ini adalah kerusakan gudang, kehilangan barang, dan biaya pemulihan. Nah, ada suatu kasus nyata di mana JNE dan Lazada ini mengalami kerugian besar saat banjir tahun 2020 akibat perbaikan gudang dan penggantian barang. Selanjutnya ada resiko keluhan pelanggan dan resiko reputasi. Nah, keterlambatan pengiriman ini akan meningkatkan keluhan pelanggan. Nah, sedangkan di era digital ini keluhan itu cepat menyebar melalui media sosial. Dampaknya dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan loyalitas pelanggan. Serta ada resiko keselamatan karyawan. Nah, banjir ini membahayakan keselamatan pekerja tentunya. Nah, produktivitas juga terganggu karena kondisi operasional yang tidak optimal. Nah, selanjutnya ada dampak risiko terhadap keberlanjutan bisnis. Nah, resiko-resiko ini bisa berdampak serius pada kelangsungan bisnis PT XYZ dalam jangka panjang. Pertama, penurunan pendapatan bisa terjadi karena keterlambatan pengiriman dan kehilangan barang. Misalnya pada saat banjir Jabodetabek tahun 2020, banyak perusahaan logistik melaporkan penurunan volume pengiriman barang hingga 5% karena akses jalan yang terhambat dan gudang yang terendam. Kedua, yaitu biaya tambahan untuk memperbaiki infrastruktur dan memberikan kompensasi kepada pelanggan bisa membebani keuangan perusahaan. Yang ketiga, kehilangan pelanggan menjadi ancaman nyata. Menurut survei Nielsen, 60% pelanggan akan beralih ke kompetitor jika mengalami keterlambatan dan pengiriman lebih dari 2 hari. Keempat, gangguan rantai pasok yang berkepanjangan bisa membuat perusahaan kesulitan memenuhi permintaan pelanggan, terutama jika gudang dan fasilitas operasional rusak parah. Dan yang terakhir adalah reputasi perusahaan yang rusak bisa mempengaruhi hubungan dengan mitra bisnis dan kepercayaan investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait rekomendasi langkah mitigasi risiko yang baik. Yang pertama itu ada meningkatkan sistem manajemen risiko bencana dengan cara pemetaan risiko dan manajemen bencana. Langkah pertama adalah melakukan pemetaan risiko dengan mengidentifikasi area-area yang rawan banjir. Nah, perusahaan dapat menggunakan data historis dari instansi seperti BNPB atau BMKG untuk mengetahui daerah-daerah yang sering terkena banjir. Contohnya, pada banjir tahun 2020, perusahaan seperti Paxel berhasil meminimalkan gangguan karena memiliki gudang di lokasi yang lebih tinggi dan aman. Nah, selanjutnya adalah dengan adanya asuransi dan rencana darurat. Asuransi komprehensif untuk menanggung kerugian akibat bencana. Asuransi ini tuh harus mencakup kerusakan infrastruktur, kehilangan barang, dan biaya pemulihan operasional. Nah, rencana darurat ini seperti prosedur evakuasi, pemulihan operasional, dan komunikasi pelanggan. Simulasi bencana berkala untuk kesiapsiagaan. Nah, selanjutnya ada diversifikasi lokasi gudang dan rantai pasok.
Nah, ini tuh bertujuan untuk menghindari resiko di satu lokasi. PT XYZ perlu mengidentifikasi lokasi gudang untuk mengurangi ketergantungan pada satu lokasi. Perusahaan dapat membangun atau menyewa gudang di daerah yang lebih aman dari banjir. Contohnya seperti Paksel lagi yang menggunakan model distributed sorting center di 110 titik lokasi untuk mengantisipasi gangguan infrastruktur. Nah, kolaborasi dengan beberapa mitra logistik juga dibutuhkan agar tidak bergantung pada satu penyedia layanan. Nah, selanjutnya dengan cara pemanfaatan teknologi. Nah, sistem pemantauan cuaca real time ini bagus untuk memprediksi banjir. Dengan data cuaca yang akurat, perusahaan itu dapat mengambil tindakan pencegahan, seperti memindahkan barang ke gudang yang lebih aman atau menghentikan pengiriman sementara waktu. Nah, selanjutnya yaitu manajemen gudang berbasis cloud. Nah, ini tuh digunakan untuk mengakses operasional jarak jauh. Nah, sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses data dan mengelola operasional dari mana saja. Nah, selanjutnya ada EOT, di mana ini berguna untuk pemantauan gudang, misal sensor pendeteksi banjir. Dengan teknologi ini itu perusahaan dapat mengambil tindakan cepat sebelum kerusakan menjadi lebih parah. Mitigasi selanjutnya itulah pelatihan dan kesadaran karyawan. Pelatihan karyawan tentang prosedur tanggap darurat ini mencakup cara evakuasi yang aman, penggunaan peralatan keselamatan, dan langkah-langkah pemulihan operasional. Simulasi bencana secara berkala juga diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional. Simulasi ini juga membantu mengidentifikasi kelemahan dalam rencana darurat sehingga dapat diperbaiki sebelum bencana benar-benar terjadi. Jadi kesadaran karyawan ini tentang pentingnya keselamatan dan kesiapsiagaan bencana juga diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi dengan pelanggan. Jadi sistem notifikasi otomatis ini, contohnya seperti SMS, email, maupun aplikasi itu berguna untuk menginformasikan keterlambatan pengiriman. Dengan komunikasi yang transparan, pelanggan akan lebih memahami situasi dan tidak merasa diabaikan. Selanjutnya, yaitu adanya layanan pelanggan 24/7 untuk menangani keluhan dengan cepat. Tim layanan pelanggan harus siap menangani keluhan dan memberikan solusi cepat kepada pelanggan. Contohnya, JNE memberikan opsi penyimpanan barang hingga air surut. Selanjutnya ialah investasi dalam infrastruktur tahan bencana, di mana diperlukan gudang dengan elevasi lebih tinggi untuk mencegah banjir, material tahan air seperti dinding kedap air, dan lantai tahan genangan. Serta dibutuhkan juga sistem pembangkit listrik mandiri seperti genset dan panel surya untuk menjaga operasional tetap berjalan saat pemadaman listrik. Nah, baik kesimpulan dari kasus tersebut adalah PT XYZ menghadapi resiko besar akibat banjir di Jabodetabek, termasuk gangguan operasional, kerugian finansial, keluhan pelanggan, serta resiko reputasi dan keselamatan karyawan. Dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan penurunan pendapatan, biaya tambahan, kehilangan pelanggan, dan gangguan rantai pasok. Untuk mengatasi hal ini, PT XYZ perlu menerapkan strategi mitigasi seperti pemetaan resiko, diversifikasi gudang, pemanfaatan teknologi, pelatihan karyawan, serta investasi dalam infrastruktur tahan bencana guna memastikan keberlanjutan bisnis dan menjaga kepercayaan pelanggan serta mitra usaha. Baik, itulah tadi penyampaian materi terkait perencanaan risiko PT XYZ. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.